Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Teman-teman, saya selalu ingin mengingatkan tentang sindikat, penipuan, pencurian hati, pencucian otak kita pada semuanya. Ternyata sindikat pengeboran, angkatan laut, angkatan udara, oknum-oknum ya, yang mengaku-ngaku sebagai angkatan udara, polisi, ataupun ASN, tiba-tiba menginboki kalian dan mengatakan bahwa mereka adalah pengacara, dokter, atau siapapun. Jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya dengan apa yang mereka sampaikan. Jangan pernah mudah percaya dengan apa yang mereka katakan. Dan satu lagi, jangan pernah bermimpi untuk menjadi istri mereka. Karena saya seringkali teleponan sama sindikat, termasuk yang ada di YouTube saya. Mereka berpura-pura jatuh cinta pada kalian dan mereka mengatakan akan menikahi kalian. Habis itu mereka akan cuti untuk menemui kalian dan harta kalian dikuras habis. Ini kejadian di beberapa wilayah di Indonesia, bukan di luar negeri. Jadi ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, bukan hanya di luar negeri. Jadi video ini saya harapkan bisa disebarluaskan. Dan kemarin yang teleponan sama saya, AA kemarin itu sudah dipindahkan ke lapas ke Nusa Kambangan beserta 10 orang lainnya. Tapi apakah ini akan memiliki efek jera pada mereka, saya kurang tahu. Tapi mereka cuma dipindahkan saja atau seperti apa, saya kurang tahu juga. Karena info terakhir yang saya dapatkan adalah mereka dipindah ke Nusa Kambangan. Dan ini adalah kecacatan menurut saya, adalah kenapa di penjara bisa pegang HP dan bukan hanya 1-2. Sepertinya terorganisir. Dan apakah ini adalah jebakan Batman? Sekali lagi, ini orang-orang dipelihara di penjara, bukannya di penjara menjadi insaf dan sadar karena mereka pernah membunuh, bukannya mereka insaf dan sadar karena mereka pernah melakukan kesalahan. Dimasukkan dalam penjara, mereka malah menjadi sindikat yang terorganisir, sindikat yang lebih ganas lagi, sindikat yang lebih ganas lagi, sindikat yang merusak apa ya, citra narapidana ya. Narapidana udah masuk di dalam penjara sudah nggak bagus, ditambahin, dipluskan dengan sindikat ini yang dipelihara oleh orang-orang tertentu atau badan-badan tertentu. Saya rasa nggak seperti itu ya. Kalau di penjara, setahu saya di penjara itu nggak boleh berkomunikasi dengan siapapun. Tapi ya sudahlah, ini menjadi PR buat mereka ya, orang-orang atas. Saya sebagai konten kreator, saya cuma mengingatkan saja buat kalian. Saya masih ingat banget salah satu orang dalam mengatakan bahwa saya itu nggak perlu memviralkan karena tidak ada gunanya. Jadi sedih itu memang. Apa yang dia katakan, apa yang beliau katakan itu benar juga, bahwa antisipasi itu sangat perlu. Dan saya sedikit kecewa karena tidak ada efek jerahnya bagi para penipu. Nggak ngerti harus bicara apa dan ngomong apa. Intinya buat teman-teman para wanita, khususnya kaum saya sendiri, jangan mudah percaya pada laki-laki yang tiba-tiba mencarimu dan mengaku-ngaku bahwa dia jatuh cinta padamu. Ingat, saya mendapatkan SMS dari para gerangan bahwa mereka itu setiap harinya punya target untuk menipu orang. Jadi jangan terlalu percaya diri buat mbak-mbak yang saat ini ngomong konten saya itu nggak jelas. Ya karena kalian belum masuk di ranah atau di target mereka. Banyak sekali yang telepon saya yang sudah ketipu. Ya Miss, padahal saya itu loh nggak pernah jatuh cinta, padahal saya itu loh nggak pernah mau sama laki-laki, padahal saya itu tidak mudah dirayu laki-laki. Lah kok bisa sekarang saya ditipu? Bener nggak? Kok bisa saya itu sekarang dihapusi Miss? Ya karena kalian tertutup. Saat tertipu kalian tertutup, kalian tidak mau cerita pada siapapun. Karena itu saat terjadi sesuatu ya gak ada yang tahu. Ya memang tujuan mereka agar tidak ada orang yang tahu, biar itu semua ditutupin. Dan bahkan teman-teman para pekerja migran sendiri pun membenci saya.
kayak ngono ditanggepin sing lebih penting nggak direken. Lah ya kan saya bilang, konten saya ini berdasarkan telepon. Konten saya ini bukan berdasarkan viral. Konten saya ini berdasarkan siapa yang telepon, ya itu yang saya bahas. Saya tidak ada hubungan dengan yang viral. Saya tidak ada hubungan dengan nge-review orang lain. Saya tidak ada hubungan dengan menjatuhkan orang lain. Saya tidak ada hubungan untuk mencaci maki orang lain, dan saya juga tidak ada hubungan dengan partai politik. Saya membuat podcast ini, saya membuat konten-konten ini berdasarkan telepon yang masuk. Apakah tidak ada yang telepon masuk sekarang sejak Miss Uni Pulang Indonesia? Banyak, Mbak. Cuman banyak yang ke-reject ke saya. Kenapa? Karena saya punya keluarga dan aktivitas keluarga. Ini barusan urusan saya sudah kelar semuanya, makanya saya bisa ngonten lebih nyaman lagi, lebih dengan suasana dan hati yang dingin, dengan otak yang bening. Kenapa? Kalau saya barusan dari dari Hong Kong pulang ke Indonesia, saya masih banyak urusan, terus saya harus ngangkat telepon, nanti isinya kan jengat-jengat. Isinya bukan solusi, malah ngamuk-ngamuk, bentak-bentak. Ya saya nggak ingin itu, Mbak. Saya lebih memilih untuk tidak mengangkat telepon kalian. Tapi saat saya nganggur dan saya melihat, saya memilih untuk mengangkat telepon. Tapi kalau dalam keadaan saya tidak leluasa atau mfongpin atau karena tidak bisa berbicara karena ada di tempat publik, saya memilih Mbak nanti saya telepon. Walaupun pada akhirnya saya tetap nggak bisa nelpon. Ya, buat teman-teman yang mungkin followers saya yang benar-benar lihat konten saya akan paham. Jadi saya tuh lebih baik nggak ngangkat telepon daripada saya ngangkat telepon jengat-jengat. Daripada saya tuh mengangkat telepon kalian dalam posisi marah-marah. Saya nggak mau, Mbak. Saya lebih dosa lagi saat saya ngangkat telepon dan saya maki-maki kalian. Karena urusan saya pribadi, masalah saya pribadi belum selesai. Ya, jadi bisa disadari nyampe di sini ya, Mbak ya. Jadi kalau kalian telepon saya nggak diangkat, SMS kalian saya tidak dibales, ya saya minta maaf. Bagaimanapun saya manusia biasa saja. Saya tidak bisa punya waktu dan kekuatan yang lebih. Saya semampunya. Yang ditolong yang menguntungkan enggak. Saya nggak ada untungnya pun saya akan menolong. Semampunya, sebisanya. Jadi kalau ada orang yang lebih punya waktu, ada orang yang lebih punya solusi, kalian boleh cari mereka kok. Saya tidak ada tulisan wajib cari saya. Pasti ada solusi, enggak. Kalian boleh cari orang-orang di luar sana. Jadi buat teman-teman, tetap semangat, lakukan yang terbaik. Saya yakin dan percaya kita pasti bisa, dan lebih berhati-hati lagi dalam bersosial media dan lebih berhati-hati lagi dalam berteman. Karena uang itu tidak memiliki saudara. Dan itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Bye-bye.